Shalom teman-teman, mari kita mulai pada hari ini. Haleluya, Yesus terima kasih Tuhan. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami dapat bertemu denganmu Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau selalu berada bersama kami Tuhan. Kau gak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tapi Tuhan tetap setia bersama kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan memulai pada kami Tuhan. Kiranya Kau sertai kami Tuhan. Biarlah Tuhan namamu yang dipuji, Tuhan namamu yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Mari kita bersemangat memuji Tuhan pada hari ini. Amin. Yesus engkaulah sahabatku. Karena Yesus Tuhan, namaku
dalam segala permasalahan kami, yang selalu ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus.
kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya, Yesus. Baik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan bersama kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk semua pemuda, pemudi di Muria sini Tuhan Yesus. Kami percaya berjalannya firman Allah, Kau yang mengurapi pendengaran kami. Jadikan kami pendengar yang setia, bahkan Tuhan tidak sekedar mendengar, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami menjadi pemuda-pemuda yang keluar sebagai pemenang, sebab Engkau menciptakan kami untuk menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami menjadi pribadi-pribadi yang Engkau temukan, menjadi pribadi yang tangguh, yang Engkau suka dan Engkau senang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Yesus. Kami siap menyambut firman Allah dengan sukacita. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Bersyukur saya diberikan kembali kesempatan pada hari ini, kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Allah di tengah-tengah teman-teman pemuda Muria di tempat ini. Salam kangen untuk teman-teman semuanya, walaupun ini via live streaming ya, tapi saya percaya bahwa kita di dalam Tuhan itu cukup dekat. Amin. Ya, puji Tuhan. Tidak berlama-lama, saat ini saya akan membahas satu topik yang menurut saya hari-hari ini adalah kritis bagi anak-anak Tuhan, yaitu saya akan memberikan tema perenungan kita firman Allah pada kesempatan ini adalah menjadi pribadi yang tangguh dalam Tuhan. Sekali lagi, menjadi pribadi yang tangguh. Oke, kalau saya jabarkan, kalau saya artikan apa itu arti daripada kata tangguh, ya, saya temukan dan saya cari di dalam kamus bahasa Indonesia kita. Arti kata tangguh itu adalah sukar dikalahkan, kuat, andal, tabah dan tahan. Ya, itu dari arti kata tangguh. Ya. Tetapi kalau saya bahasakan, tangguh itu adalah seperti ini: suatu kemampuan untuk terus-menerus bertahan dalam menghadapi situasi yang sulit, apapun tingkatannya dalam kehidupan. Dan itu terjadi secara berulang-ulang dalam kehidupan Anda dan saya, pemuda-pemuda yang ada pada kesempatan ini. Tetapi kita akhirnya keluar sebagai pemenang. Menurut saya arti sederhananya adalah itu. Menjadi pribadi yang tangguh adalah ketika Anda dan saya mampu bertahan dalam situasi kondisi apapun dalam kehidupan. Amin. Ya. Saya kasih contoh supaya lebih dekat. Ada satu contoh yang bisa kita pahami bersama, pegas. Teman-teman lihat pegas, dia semakin dipencet sampai mentok sekalipun, pegas. Tapi ketika dilepas, dia kembali ke posisinya semula secara utuh, tanpa mengalami kerusakan apapun. Itu pegas. Itu namanya tangguh. Semakin dikenjot, dipencet, diapain, tapi toh dia akan tetap muncul kembali, dia akan utuh kembali seperti semula, tanpa mengalami kerusakan. Itu contoh tangguh yang sederhana untuk kita pahami bersama. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam Yosua
ketika Yosua menggantikan Musa, lalu Tuhan berkata begini kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kata ini diulang berkali-kali oleh Tuhan kepada Yosua. Menarik. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ketika saya renungkan, kata ini diulang berkali-kali oleh Tuhan kepada Yosua. Ternyata saya melihat begini, tantangan yang dihadapi oleh Yosua itu kiri kanan belakang atas bawah ada, ya. Tekanan dari bangsa Israel, saya percaya teman-teman semua tahu ya, bangsa Israel itu kayak apa, ya. Susah diatur, ya. Bebal, ya, suka melawan, baru dikasih tahu yang benar, hari ini bertobat, besok kembali kumat lagi, gitu ya. Itu bangsa Israel, ya. Bahkan Musa berkali-kali mereka tentang dan lain sebagainya. Belum lagi tantangan yang dihadapi oleh Yosua adalah untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang akan mereka hadapi ke depannya. Tantangan dari dalam sudah besar, tantangan dari luar juga ada. Itu sebabnya Tuhan ulang-ulang kata ini kepada Yosua, kuatkan dan apa? Teguhkanlah hatimu. Hei anak muda, orang yang tangguh itu tidak selalu identik dengan penampilan yang di luar. Misalnya contoh, kadang-kadang kita bayangin ya, orang yang tangguh itu penampilannya harus berotot, harus kekar, sangar gitu ya, macau gitu ya. Ternyata nggak selalu identik orang yang seperti itu tangguh. Ada orang yang kelihatannya di luarnya tangguh banget, berotot, hebat, kuat, pahlawan, tapi hatinya rapuh loh. Wow, ini menarik. Ada orang-orang yang kelihatannya kuat, luar biasa. Oh, ini tangguh orang ini, tapi hatinya rapuh loh. Wih, begitu banyak kita temukan. Ada orang-orang yang kelihatannya kuat, tapi isinya apa? Depresi, yang stres, bahkan ada rencana mau bunuh diri. Sampai kita kaget-kaget ketika mendengar, loh, kok bisa dia bunuh diri? Saya lihat dia begitu tangguh, saya lihat dia begitu luar biasa. Ini hal yang akan kita temukan kebenarannya hari ini, teman-teman. Lalu saya hanya menyarankan kepada Anda dan saya, jika kita mengalami capek, boleh kita pause sebentar, ya. Seperti kalau rekaman ini kalau di pause itu bisa, boleh. Tapi di pause bukan dalam arti stop. Pause boleh, stop jangan. Kalau Anda dan saya capek, pemuda-pemuda yang ada, boleh pause dulu. Oh Tuhan, saya capek. Tapi nggak boleh stop, karena ketika kita stop, artinya kita menyerah. Kita nggak boleh menyerah. Ya, kita harus maju terus dalam Tuhan, apapun situasi kondisinya. Nah, mungkin teman-teman pemuda di tempat ini bertanya, Kak Anwar, apa ya caranya supaya menjadi pribadi yang tangguh? Saya temukan beberapa poin, dan ini sangat menentukan dalam kehidupan setiap orang percaya. Apa ya kira-kira yang harus kita kerjakan sebagai anak Tuhan untuk kita menjadi pribadi yang tangguh akan Tuhan? Yang pertama adalah kita harus berserah dan andalkan Tuhan. Saya mengajak kita di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 bagian B, saya bacakan. Bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu datang dari Allah, bukan dari diri kami. Dan di dalam 1 Korintus pasal yang di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan apa? Kekuatan kepadaku. Ini adalah perkataan seorang Rasul Paulus. Dia menyadari betul, dia memahami betul bahwa dia bukan apa-apa tanpa Tuhan. Amin. Rasul Paulus tahu siapa dirinya. Dia bukan orang yang cukup tangguh. Dia bukan orang yang luar biasa. Dia tidak bisa melakukan segala sesuatu di luar Tuhan. Karena maka dia berkata, di luar Tuhan, tanpa Tuhan, saya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan yang berlimpah-limpah itu datang dari Tuhan. Hei teman-teman pemuda-pemudi yang ada di tempat ini, kondisi, masalah, persoalan, problem hidup, apa yang sedang Anda dan saya alami hari-hari ini? Berserah yuk sama Tuhan. Temukan Tuhan, andalkan Tuhan. Anda akan menjadi pribadi yang kuat. Mungkin manusia melihat Anda, ini nggak bisa, nggak mungkin dia bisa. Saya percaya nggak mungkin bisa. Tapi saya meyakini Anda hari ini,
Anda menemukan di dalam Alkitab ini orang yang mengandalkan Tuhan gagal? Nggak ada. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berserah sama Tuhan, selalu keluar loh sebagai pemenang. Amin. Wow, puji Tuhan. Nah, kekuatan kita bukan apa yang bisa kita lakukan. Sekali lagi, kekuatan kita bukan apa yang bisa kita lakukan, tapi apa yang bisa Tuhan lakukan terhadap kita. Amin. Karena kenapa? Sumbernya hanya datang daripada Tuhan saja, bukan dari sumber yang lain-lain. Itu sebabnya saya mengajak kita semua hari ini untuk terus berserah dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Ya, puji Tuhan. Saya akan membawa kita di dalam 2 Tawarik. Saya akan memberikan contoh. Ada 2 raja yang menarik untuk kita pelajari hari ini. Ada 2 raja. Ya, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang kedua. Ya, saya baca. Dikatakan di sana, datanglah orang memberitahukan Yosafat. Ini Raja Yosafat. Ini contoh raja yang pertama. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Wih, ini adalah situasi genting yang dihadapi oleh seorang Raja Yosafat. Ketika ada laskar besar diberitahukan akan menyerbu negerinya, dia takut loh. Wih, secara hitung-hitungan manusia, ya memang wajar kalau dia takut. Tapi kita mau lihat di sini, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Yosafat ini dia terus menyerukan bahwa kekuatan kita hanya pada Tuhan. Amin. Ya, dia menyerukan ketika dia mengalami ketakutan, tapi dia menyerukan supaya semua bangsa Israel mencari Tuhan. Pada ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi apa? Mata kami tertuju kepada Tuhan. Yang dilakukan oleh Raja Yosafat ketika dia ada di posisi yang genting adalah dia mengarahkan matanya kepada Tuhan. Matanya tertuju kepada Tuhan. Matanya tidak tertuju kepada laskar yang besar itu. Matanya tidak tertuju kepada problem, masalah, persoalan yang sedang dia hadapi, yang sedang bangsa itu hadapi. Tetapi mata Yosafat tertuju kepada Tuhan. Itu sebabnya Yosafat mengalami kemenangan. Contoh raja yang kedua adalah Daud. Ya, ketika Raja Daud di dalam 2 Samuel mengalami hal yang sama, ya, di dalam ayat yang ke-6, ya, 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 saya baca. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi apa? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud seorang pahlawan. Daud seorang yang luar biasa. Tapi dia menyadari tanpa Tuhan dia pun juga bukan apa-apa. 2 raja ini kita bisa mengambil hikmahnya, teman-teman. Mata kita mari tertuju sama Tuhan. Raja Daud dia mengalami hal yang sama. Dia mengalami hal yang rakyat pun hendak melempari dia dengan batu. Tapi dia tahu bahwa sumber pertolongan hanya ada pada Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Mari kita cari Tuhan, andalkan Tuhan. Yang kedua, memiliki perspektif yang benar, memiliki cara pandang yang benar tentang Tuhan, cara pikir yang benar tentang Tuhan. Ya, kesaksian saya yang saya alami secara pribadi, ya. Ketika saya mengalami masalah persoalan dan saya melihat suatu saat saya mengalami itu lagi, saya ingat bahwa kalau dulu Tuhan sudah tolong, hari ini pun Tuhan tolong. Amin. Kalau teman-teman juga mungkin mengalami hal yang sama, coba ingat dulu, coba ingat kebaikan Tuhan, apa yang sudah Tuhan buat. Jangan ingat hal yang buruk, jangan arahkan pikiranmu kepada hal-hal yang nggak benar. Ya, coba ingat. Karena kenapa? Saya memiliki satu keyakinan seperti ini. Katanya begini, dan ini pun akan berlalu. Ya, kata ini, dan ini pun akan berlalu. Badai datang,
untuk pergi. Badai datang tidak untuk menetap. Amin. Badai datang pasti pergi teman-teman. Tapi badai ini datang tanpa pemberitahuan dulu. Persoalan apapun, siapapun kita teman-teman yang dikasihi Tuhan, nggak ada, oh ya besok ya, misalnya ya, saya jadi masalah, saya telepon Anda, oh besok saya datang ke rumahmu ya, enggak. Dia datang tanpa pemberitahuan, dan dia pergi pun tanpa apa? Pemberitahuan juga. So, kita ada bersama dengan Tuhan, amin. Ya, jangan takut, ya, terus andalkan Tuhan, jadi pribadi yang tangguh. Tapi kita harus ingat bahwa apapun yang terjadi, ini pun akan berlalu. Ini sekarang kita ada di musim corona teman-teman. Saya percaya ini pun akan berlalu, amin. Iya. Ini pun akan berlalu. Badai datang tidak untuk menetap, tapi badai datang untuk pergi. Itu pasti. Ya. Saya kasih contoh ya. Anak saya ketika anak saya sekarang berumur 3 tahun. Saya tidak mungkin menyuruh anak saya mengangkat beban yang melebihi daripada yang bisa diangkat. Misalnya saya suruh dia angkat, kamu angkat ini beban 20 kilo. Nggak mungkin anak 3 tahun disuruh angkat yang 20 kiloan. Saya sebagai ayahnya tahu seberapa kemampuan anak saya, sama dengan Tuhan kita. Makanya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Amin. Tidak melampaui kekuatan. Ketika kita diberikan persoalan pun, Tuhan menyediakan jalan keluar dalam kehidupan Anda dan saya. Haleluya. Ya, kita teruskan teman-teman. Ya, karena apa? Saya melihat kok melalui proses apapun dalam kehidupan itu kita akan dilatih untuk menjadi keluar sebagai pemenang. Dan yang terakhir adalah mari bangun energi positif. Ya, Filipi 4 ayat yang ke-8. Kalau teman-teman datang ke sana, dikatakan di sana bahwa pikirkanlah hal-hal yang baik, pikirkanlah hal-hal yang benar, ya. Kenapa Tuhan menyuruh kita memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang benar, memikirkan hal-hal yang mulia? Kenapa? Karena apa yang ada di pikiran kita akan menjadi perkataan kita, amin. Dan apa yang menjadi perkataan kita akan menjadi tindakan Anda dan saya. Itu sebabnya Tuhan menyuruh kita memikirkan hal-hal yang positif, bangun energi positif, perkatakan kata-kata yang baik kepada dirimu, ya. Misalnya, aku pasti bisa. Jangan sebaliknya, aku ini pasti nggak bisa. Udah seperti itu pasti Anda nggak akan bisa keluar menjadi seorang pemenang, nggak akan bisa menjadi seorang pribadi yang tangguh. Itu sebabnya saya mengajak kita hari ini teman-teman, yuk kita bersyukur sebab kita memiliki Tuhan yang baik. Saya percaya kita di sini memiliki komunitas yang benar, amin. Pemuda-pemuda di tempat ini tinggal di komunitas yang tepat. Kenapa? Karena ketemu dengan orang-orang yang seiman, ya, ketemu dengan teman-teman yang yang bisa saling menguatkan, ya, bisa saling berbagi firman Allah, bisa saling mendoakan dan lain sebagainya. Kita tinggal di komunitas yang benar. Kita tinggal bagaimana caranya supaya kita menjadi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Ya, jadi begini, jadilah pribadi yang tangguh. Anda dan saya diciptakan untuk menjadi pemenang. Amin. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Allah yang singkat ini yang kita dengar hari ini, teman-teman pemuda di Muria di tempat ini boleh memahami dan mengerti bahwa senantiasa Tuhan mau untuk kita menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Iya, mari kita merenungkan firman Allah. Mari kita lakukan firman Allah. Apapun yang terjadi, jangan terfokus kepada masalah. Karena ketika kita melihat masalah, Tuhan yang kelihatan kecil, amin. Tapi ketika kita melihat Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang dahsyat, maka masalah persoalan apapun yang datang kepada kita jadi kecil. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar, amin. Jangan sebaliknya. Mari mulai hari ini teman-teman yang dikasihi Tuhan, belajar yuk, sama-sama kita sama-sama belajar melakukan hal ini, sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Kondisi apapun keadaan kita saat ini, dalam masa pandemi, dalam masa-masa yang sulit sekalipun, seperti yang dialami oleh Raja Daud, seperti yang dialami oleh Yosua, seperti yang dialami oleh Paulus, mereka juga keluar sebagai pemenang. Mereka manusia biasa, sama seperti Anda dan saya, teman-teman pemuda. Biar kita juga keluar sebagai pemenang. Puji Tuhan, itu firman Allah yang bisa saya bagikan kepada kita pada kesempatan ini. Dan mari kita berdoa untuk menutup benaran firman Allah pada
kesempatan ini. Mari kita tutup mata dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kami yang besar, terima kasih Tuhan, kami bisa belajar hari ini. Biar Engkau temukan kami menjadi pribadi yang tangguh Tuhan. Sebab kami tahu Engkau menciptakan kami bukan untuk menjadi kalah, tapi untuk menjadi pemenang. Bahkan Engkau berkata Tuhan kami adalah umat yang lebih dari pemenang. Kau Tuhan yang besar, Kau yang menciptakan kami untuk melakukan perkara-perkara yang hebat, yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Hamba berdoa untuk teman-teman pemuda Muria di tempat ini, biar mereka menjadi pemuda-pemuda yang luar biasa Tuhan. Terus Tuhan pegang tangan mereka, tuntun mereka, sertai mereka, berkati mereka Tuhan, berkati studi mereka, berkati masa depan mereka. Apapun yang mereka rencanakan, apapun mereka kerjakan, buat berhasil Tuhan. Nyatakan rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Makasih Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir di sini sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau sementara kami pulang ke rumah kami masing-masing, berpisah satu dengan yang lain, Tuhan menibakan kami di rumah kami dengan segala selamat, tidak kurang suatu apapun. Kami bertemu dengan keluarga kami masing-masing dengan penuh sukacita. Kami membawa berkat sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Semua yang diberkati dan percaya bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jangan lupa untuk selalu tergabung pada ibadah online Youth GBBS Anugerah Mulia Surabaya setiap hari Sabtu pukul 18.30. Jika teman-teman membutuhkan bantuan doa, kalian bisa mengirimkan pokok-pokok doa atau hal-hal yang ingin didoakan melalui email yang ada di bawah ini. Kami akan setia untuk selalu membantu teman-teman dalam doa. Sampai jumpa Sabtu depan, Tuhan Yesus memberkati.